Shalom, hari ini kita kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Sebelum kita menyembah dan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa agar ibadah kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Bapa kami di surga Tuhan, kami datang hari ini ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas berkat kesehatan yang Kau berikan sehingga kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami agar ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan agar apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami masukkannya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Genapers, apa kabar kalian di rumah? Saya percaya kalian di rumah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu saya undang kalian di rumah juga bangkit berdiri. Kita mau bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Yang di rumah juga bisa ikut tepuk tangan ya. Kesetiaanmu besar di dalamku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Kau yang selalu bekerja
Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan nanti kita mau datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat hidup yang Kau beri Tuhan sampai saat ini. Kalau kami bisa berdiri di tempat ini, kalau kami masih bisa beribadah, biar walaupun secara online Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, seluruh ibadah online kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui hamba-Mu ini untuk generasi anak panah saat ini Tuhan. Kau memberkati kami semua, Kau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik, shalom generasi anak panah. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya percaya kalian tetap semangat di masa pandemi ini, kalian tetap percaya kepada Tuhan, kalian tetap berharap kepada Tuhan, dan kalian tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan kita, Dia adalah sumber sukacita kita. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama mengikuti ibadah online, kita bersama-sama akan menyimak, kita bersama-sama akan belajar bersama, walaupun kita tidak bertemu satu sama lain, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita semua. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul hati-hati. Apa? Hati-hati. Be careful. Hati-hati. Kalau saya perhatikan saat-saat ini banyak orang-orang yang tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menyampaikan sesuatu, dalam bermedia sosial, dalam berbisnis sekalipun, berpolitik dan segala sesuatunya. Tidak hati-hati. Banyak kejadian viral yang terjadi. Baru-baru ini yang viral mengenai ramalan. Udah viral di mana-mana. Ada lagi ada 2 orang muda yang pengen hits dengan mendoakan yang jelek-jelek untuk korban bencana alam. Mendoakan suatu daerah supaya mengalami bencana juga. Tidak berhati-hati. Saya berharap kita semua, generasi anak panah khususnya, untuk lebih berhati-hati lagi, untuk menjaga sikap kita, menjaga lisan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati saudara, hati-hati adikku. Jangan kalian merasa bisa. Saat-saat sekarang ini, masa-masa pandemi sekarang ini, masa-masa yang sepertinya tidak ada kepastian di dunia ini. Serba tidak menentu. Tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, melalui renungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak
Tuhan mengajak kita untuk lebih hati-hati lagi, supaya kita tidak jatuh. Mari kita mau belajar bersama-sama, kita baca pasal ini mulai dari ayat yang pertama, 1 Korintus 10 pasal 1 sampai pasal yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada mereka, tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan periskopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Kita tahu Israel adalah umat pilihan Allah. Israel adalah umat yang dipilih Allah, umat yang dibebaskan dari bangsa Mesir dan pimpin oleh Allah untuk menuju tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, mereka ini adalah umat pilihan Allah yang disertai Allah, umat yang disertai Allah sendiri, yang dipelihara oleh Allah, yang dipimpin oleh Allah sendiri. Tetapi di sini Allah tidak berkenan. Bayangkan, mereka dikasih makan, dipelihara oleh Allah melalui tiang awan dan tiang api. Mereka dipelihara setiap hari, diberi makan daging dan mana. Mereka dipimpin oleh Allah sendiri. Dikatakan di ayat 4, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mereka dipimpin oleh Allah. Tapi dikatakan di sini Allah tidak berkenan. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Allah tidak berkenan. Justru mereka ditewaskan. Justru mereka dibinasakan.
Mereka tidak bisa dibina, akhirnya mereka dibinasakan. Kelihatannya kejam sekali apa yang sudah kita baca tadi. Kelihatannya Tuhan itu jahat. Kenapa umat ciptaannya, umat pilihan Allah sendiri justru dibinasakan? Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Saya kalau keluar kota, saya suka dengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Saya sering dikirimin oleh rekan rohani saya link YouTube. Jadi saya dalam perjalanan, saya selalu dengarkan khotbah dan itu menyenangkan. Itu menambah wawasan saya. Walaupun saya juga harus konsentrasi, kadang-kadang saya harus ulangin lagi, kadang-kadang saya harus ulangin lagi sampai saya betul-betul mengerti. Hari Minggu kemarin, saya pulang dari Surabaya, saya mendengarkan sebuah khotbah, seorang hamba Tuhan yang membahas tentang tokoh filsafat yang bernama Kierkegaard, ya, namanya agak susah. Dia dari Swedia. Jadi tokoh ini dikatakan di situ yang saya tangkap, yang membuat saya mengerti itu apa yang dikatakan di sini, bahwa suatu pribadi itu adalah sebuah panggilan. Kita harus mengerti tujuan kita supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di situ diceritakan di situ mengenai perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di mana dikatakan di situ ketika 5 gadis bodoh itu bertemu dengan pengantin pria, pengantin prianya menolak. Pengantin prianya mengusir mereka, pergi. Dan dikatakan, aku tidak mengenal mereka. Pergilah. Aku tidak mengenal kau. Dikatakan di sini mempelai pria itu adalah Sang Pencipta. Mana ada Sang Pencipta tidak mengenal ciptaannya? Saya baru ngerti di situ. Iya. Tidak ada seorang pencipta yang tidak mengenal akan ciptaannya. Dia akan pasti mengenal ciptaannya. Tapi dikatakan di sini, 5 gadis bodoh itu diusir karena Sang Pencipta tidak lagi mengenal mereka. Karena mereka sudah menjadi melenceng dari tujuannya. Sehingga Allah tidak mengenal. Mereka tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mereka tidak lagi menjadi seperti apa tujuan Sang Penciptanya. Mereka sudah berbelok sehingga Penciptanya tidak mengenal. Contoh, banyak sekarang sepeda motor, kalau saya lagi di jalan, sepeda motor ya aslinya seperti ini, ketika dimodif, mungkin Sang Penciptanya yang di Jepang tidak akan bisa mengenalinya lagi. Motornya gede, seharusnya motornya gede, bannya juga gede, ini dibuat kecil sekali. Saya melihat, kok bisa dibuat seperti itu?
Dan saya percaya penciptanya tidak akan pernah mengenal dia ciptaannya lagi, karena semua sudah berubah. Dari ukuran bannya, dari warnanya, dari semuanya dimodif. Iya kalau modifnya bagus, tapi kalau modifnya ngawur, tidak mengenakkan mata. Saya kalau melihat itu, sepeda motor gede, ya istilahnya yang cc gede, sepeda motor laki, ya Kawasaki Ninja, tapi bannya dibikin ban sepeda motor bebek, kecil, jadi lucu sekali, dan itu membahayakan, saudara. Itu membahayakan sekali. Sang pencipta tahu komposisi yang harus disiapkan, harus dikemas untuk ciptaannya. Tapi kalau sudah dirubah-rubah itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan sekali. Sama juga dengan bangsa Israel. Mereka umat pilihan Allah. Tapi Allah membinasakan mereka. Tapi Allah tidak berkenan, karena bangsa Israel sudah melenceng. Bangsa Israel sudah melenceng, sehingga Tuhan tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Hati-hati. Hati-hati. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, di situ dikatakan ada banyak, semua terjadi sebagai contoh untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang mereka perbuat. Di sini ada mengenai penyembahan berhala, di situ juga ada makan dan minum, pesta pora, percabulan, ya, dan mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Ada banyak hal yang dilakukan, dan Tuhan tidak senang. Oleh karena itu, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah saudara. Beberapa hari yang lalu, saya nonton film di HP melalui aplikasi Disney. Di situ saya melihat film yang pernah saya lihat. Film bagus sekali, dibintangi oleh Jim Carrey, aktor komedian, ya, yang lucu. Film ini dirilis tahun 2003. Mungkin ada dari adik-adik yang masih belum lahir, atau ya baru lahir, masih bayi, belum pernah lihat ini, ya. Tahun 2003. Judulnya adalah Bruce Almighty. Bruce Almighty judulnya. Dimainkan oleh Jim Carrey. Film ini bercerita tentang seorang reporter TV yang mengalami kesialan terus. Sepanjang hidupnya mengalami kesialan. Dia bekerja seringkali diremehkan dalam pekerjaannya. Bersama rekan-rekannya diremehkan. Posisinya tidak pernah mendapatkan posisi yang bagus. Posisinya adalah posisi yang biasa saja. Sehingga akhirnya dia melakukan kesalahan dan akhirnya harus dipecat. Dia juga ditinggal oleh istrinya. Sampai akhirnya suatu saat dia protes sama Tuhan. Dia protes, dia marah, benar-benar marah kepada Tuhan. Tuhan, saya marah kepada kamu. Saya protes. Apakah engkau benar-benar ada? Apakah engkau benar-benar ada?
Kenapa saya harus mengucap syukur? Kenapa saya harus bersyukur setiap hari? Padahal yang saya alami setiap hari adalah kesialan. Akhirnya singkat cerita, si Bruce ini mendapatkan berita dari dulu, alatnya dulu masih belum ada handphone, dulu namanya ada penyeranta itu namanya pager. Di situ ada tulisannya, disuruh telepon, dan ketika ditelepon disuruh ke suatu gedung, dan di situ dia ketemu seseorang sosok, ya pakaiannya putih-putih, dia menamainya, dia menyebut dirinya adalah Tuhan. Jadi si Bruce ini diberi kesempatan oleh Tuhan ini untuk melakukan tugasnya Tuhan ini dengan segala kuasanya. Dengan segala kuasanya, Bruce dikasih keleluasaan untuk melaksanakan tugasnya Tuhan. Sehingga cerita, dia melakukan secara brutal kekuasaan itu. Kuasa Tuhan itu dilakukan secara brutal. Dilakukan untuk membalas dendam. Dilakukan untuk membalas dendam teman-temannya yang pernah membuli dia. Singkat cerita, apa yang terjadi? Setiap malam, setiap saat dia mendengar di telinganya ada orang yang seperti berdoa. Dia berdoa, Tuhan, banyak sekali, sehingga akhirnya dia membuat tidak tahan. Akhirnya dia pakai bagaimana caranya supaya bisa menjawab. Akhirnya si Bruce ini ketemu dengan Tuhan itu lagi, dan akhirnya dikasih tahu bahwa itu adalah suara doa orang-orang yang lagi berdoa. Kamu harus jawab itu. Kamu harus jawab itu. Dan singkat cerita, dia pakai komputer untuk menjawab doa itu, di copy paste langsung dijawab, langsung di CTRL langsung di blok semuanya, langsung dijawab yes semuanya. Apa yang terjadi? Terjadilah keributan di kota itu. Terjadilah keributan, terjadilah demonstrasi. Sampai akhirnya si Bruce ini menyerah. Bahwa tidak gampang menjadi Tuhan. Tidak gampang menjadi Tuhan. Seringkali kita juga bersungut-sungut. Ya. Di masa-masa seperti ini kita bersungut-sungut. Saya tidak bisa ketemu teman saya. Saya tidak bisa seperti ini. Gimana sih Tuhan, kok saya tinggal di tempat seperti ini? Kenapa sih Tuhan saya dikasih keluarga yang seperti ini? Bersungut-sungut terus. Seakan-akan Tuhan itu salah. Seakan-akan Tuhan itu tidak baik. Seakan-akan Tuhan itu gak peduli. Kenapa sih Tuhan saya harus seperti ini? Kenapa sih Tuhan saya harus punya keluarga seperti ini? Kenapa sih Tuhan saya harus tinggal di kota ini? Kenapa sih Tuhan saya harus sekolah di tempat ini? Kenapa sih Tuhan saya harus ketemu teman-teman saya seperti ini? Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Ya. Hati-hati. Tuhan tidak suka dengan persungutan-persungutan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sore hari ini mari kita mau belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Israel sebagai contoh. Israel sebagai contoh. Sudah ada ditulis di firman Tuhan. Berhati-hatilah saudara. Berhati-hatilah dalam menjalin pertemanan, hubungan pertemanan. Saya tidak melarang kalian berteman, tapi berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam memakai media sosial. Presiden
Amerika yang sekarang sudah tidak menjabat lagi, hari ini tidak menjabat lagi sebagai presiden, karena beliau nge-tweet yang sifatnya bisa menjadi provokasi untuk masyarakat Amerika Serikat yang notabene adalah pendukungnya. Apa yang terjadi? Belum pernah terjadi sebelumnya. Gedung parlemen di Amerika diduduki oleh ribuan orang. Terjadi chaos, terjadi kerusuhan gara-gara tweet seorang mantan presiden Amerika Serikat. Hati-hati. Hati-hati dalam bertutur kata. Sekarang orang gampang tersinggung. Sekarang orang lebih sensi lagi. Kondisi sekarang membuat orang makin sensi. Diomongin gini dikit, merasa tersinggung. Hati-hati. Demikian juga ketika kita menerima informasi-informasi, jangan cepat menjadi reaktif. Sabar. Hati-hati saudara. Hati-hati. Biarlah apa yang kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13 itu menjadi peringatan bagi kita. Menjadi peringatan bagi kita. Dikatakan dalam ayat 11, semuanya ini telah menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi garis bawahi peringatan, untuk menjadi peringatan bagi kita, saudara dan saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara dan saya menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini. Jangan kita merasa kuat. Saya selalu ingat pesan mama saya bahwa jangan sombong, jangan merasa kuat. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Sudahlah, saya kuat kok, saya tidak akan. Dulu saya seperti itu. Tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Justru itu celah. Dan itu akan menjadi pintu masuk buat iblis. Gak apa-apa, pacaran beda agama gak apa-apa. Nanti saya akan ngajak mereka ikut. Gak tahu ternyata justru mereka yang pindah keyakinan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di sinilah yang dikatakan, itulah dia, jangan dikatakan, jangan menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Ya, tapi jangan khawatir saudara. Jangan khawatir. Tuhan itu enggak jahat. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik sekali. Ya, di ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow, luar biasa lah kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, garis bawahi biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan pernah berkata seperti ini, oh iya enak kamu, masalahmu seperti ini, coba kamu jadi aku.
kamu jadi aku. Aku jadi kamu, kamu jadi aku. Coba seperti itu dibalik. Jangan pernah ngomong seperti itu, saudara. Belum tentu saya kuat menanggung permasalahan yang saudara tanggung, yang saudara hadapi saat ini. Demikian juga kalian adik-adik tidak bisa, mungkin tidak sanggup menanggung apa yang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Semuanya ada takarannya masing-masing. Contoh, saya kuat mengangkat beban, mengangkat sebuah beban maksimal 100 kilo. Dan itu saya akan kuat mengangkat itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah memberikan beban kepada saya 120 kilo, karena Tuhan tahu saya tidak mampu. Sampai segitunya Tuhan. Sampai segitunya Tuhan. Dan percayalah, ini kabar gembiranya bahwa Tuhan itu setia. Jangan selalu merengek, jangan selalu baper sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok kayak gini. Ayo berdiri. Jangan tiru apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Ayo kita bersama-sama menjaga sikap kita, menjaga hati kita. Ya, karena Allah itu setia. Percayalah, pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi. Akan memberikan solusi. Apa masalah saudara saat ini? Tuhan akan memberikan solusi kepadamu. Asal kita menjaga hati kita. Kita lebih hati-hati menjaga hidup ini. Kita lebih hati-hati lagi. Kita tidak sembarangan lagi. Kita tidak menjadi orang yang ngawur. Orang yang ngawur. Jangan, berhati-hatilah. Dan saya tetap percaya, saya tetap optimis. Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan setia. Mari kita bersama-sama, kita mau hidup dalam kehati-hatian, tidak ngawur lagi. Kita mau menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dengan setia, lebih setia lagi kepada Tuhan. Mau? Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami lebih berhati-hati lagi, supaya kami tidak menjadi seperti bangsa Israel yang Kau binasakan Tuhan, supaya kami lebih menjaga hidup kami, menjaga hati kami, menjaga jalan hidup kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Sore hari ini berdoa untuk adik-adik kami, generasi anak panah yang saat ini sedang menyaksikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus beracara, Roh Kudus menjamah hati mereka, Roh Kudus meneguhkan hati mereka, Roh Kudus menguatkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Jadikan mereka generasi-generasi anak panah di tangan seorang pahlawan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba selesai berbicara, dan hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.